Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Bapak Ibu dan saudara sekalian jamaah salat zuhur rahimakumullah. Tentu yang pertama mari kita syukuri nikmat Allah, nikmat iman, Islam dan juga kesehatan yang Allah berikan kepada kita sampai dengan saat ini. Bapak Ibu, sepekan yang lalu saya menyampaikan terkait dengan zikir pagi gitu, dan zikir pagi diikuti dengan beberapa doa yang telah diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, yang waktu itu saya sampaikan kita mohon kepada Allah untuk kebaikan harian kita dan dilindungi dari berbagai keburukan di hari itu dan seterusnya, dan mohon untuk dilindungi dari kemalasan dan juga buruknya di hari tua, dan juga sekaligus kita mohon perlindungan dari siksa kubur dan siksa neraka. Kemudian beliau juga memberikan ajaran doa juga di zikir pagi itu. Bunyinya seperti ini: Allahumma afini fi badani. Ya Allah, memohon kepadamu disehatkan badanku. Jadi mohon kepada Allah agar badan kita ini sehat. Kita tahu Bapak Ibu, orang sehat itu untuk apa saja nikmat ya. Untuk sholat ya nikmat, untuk makan ya nikmat, untuk jalan ya nikmat, bahkan untuk apapun nikmat. Itu kalau sehat. Maka oleh Nabi di nomor satukan permohonan ini di kalimat ini. Di samping berdoa tentu kita berusaha untuk ya secara lahir ya kita olahraga. Bahkan Nabi juga menganjurkan untuk anak-anak kita waktu itu adalah untuk diajari berenang, ya diajak. Jadi renang termasuk olahraga ya, kemudian berkuda ya, dan memanah. Nah, sepertinya di saat ini ketiga hal ini ya, khususnya di kota Semarang itu berbiaya semua kan ya. Kita tidak punya kolam renang sendiri ya, tentu kita bayar ya di tempat lain ya. Kemudian berkuda apalagi juga mahal. Kemudian juga memanah. Nah, ini kalau memanah insya Allah di Jamaah Candi sudah ada malah. Monggo kalau mau gabung itu dengan Pak Mul, Pak Sony ya, masih jalan ya Pak memanahnya ya. Nah itu di Tenjomoyo. Monggo itu bisa gabung karena sudah ada grupnya. Nah itu termasuk ya mendawamkan terkait dengan sunnah gitu. Monggo jalan itu, kalau manah tidak begitu mahal mungkin ya. Yang penting sudah punya panahnya dan busurnya ya. Jadi ada usaha lahir dan mungkin perkembangan berikutnya ya disesuaikan ya dengan badan kita. Mungkin jalan pagi ya, olahraga lainnya monggo, sehingga ada usaha lahir dan juga usaha batinnya adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Prof Rifki dulu memberikan gambaran itu tiap pagi itu 10.000 langkah atau 10.000 langkah. Nah, itu kan tiap hari sehat. Ternyata banyak yang praktekkan sehat juga. Nah untuk itu di doa ini karena Nabi mengajarkan Allahumma afini fi badani ya. Kemudian yang kedua adalah Allahumma afini fi sam'i. Ya Allah, berikan kesehatan kepada pendengaran. Pendengaran juga penting karena kita tiap hari itu sekian persen ya, bahkan sesering mungkin kita itu mendengarkan ya. Lewat HP kita bisa mendengarkan kajian, pengajian atau bacaan Al-Quran. Itu ternyata pendengaran sangat penting sekali bagi perjalanan hidup kita ya. Kita sangat kerepotan ketika dikurangi ya pendengaran kita. Meskipun sekarang ada alat ya, ada alat untuk ketika kurang mendengar itu ada alatnya, tapi kan itu tambahan. Nah, yang sempurna ya tanpa alat tapi kita mendengar gitu. Ya mungkin usaha kita ya di samping berdoa kita mendengarkan hal-hal yang positif ya.
Jadi telinga kita ini digunakan untuk mendengarkan yang positif ya. Kemudian yang kedua adalah Allahumma afini fi basari, ya Allah berikan kesehatan kepada penglihatan ya. Jadi mata kita ini juga luar biasa, tiap hari kita bisa melihat, bisa untuk gunakan untuk membaca Al-Quran ya. Bahkan ada yang mengatakan ya mumpung masih mata ini sehat sehingga sebanyak-banyaknya untuk bisa membaca ya. Kemarin saya ikuti kajian Dr. Agus Sukaca itu bagaimana tiap hari itu kita bisa one day one juice ya. Itu kan berarti menggunakan mata gitu. Jadi caranya supaya tidak berat itu menurut beliau satu hari kan 5 waktu ya. Jadi setiap waktu itu 4 halaman kita baca. Bahkan dipecah lagi kalau berat sebelum qomat ya, setelah azan kita bisa sholat sunnah, doa, kemudian baca Quran 2 halaman. Setelah sholat nanti 2 halaman lagi. Sehingga kalau di total setiap waktu itu adalah 4 halaman kali 5 sudah 20 halaman. Berarti 1 juz. Nah, gitu. Dan beliau praktekkan ini ternyata butuh 3 bulan untuk berjuang istiqomah. Setelah 3 bulan ternyata nanti dengan sendirinya otomatis ya sudah diberikan kemudahan Allah, tiap sholat itu bisa membaca 4 halaman. Dan sampai sekarang itu istiqomah luar biasa. Monggo kalau yang mau niru tekniknya, jadi kita tuh sering 1 juz berat toh, dibaca malam ya berat ya, dibaca pagi ya berat gitu. Ternyata tekniknya dengan cara setiap waktu sholat ya itu kita bisa menggunakan 4 halaman. Nah itu adalah setelah kedua membaca Al-Quran, membaca hadis ya. Jadi mata ini digunakan untuk membaca hadis ya. Kemudian berikutnya ada tafsirnya juga. Nah gitu. Setelah tafsirnya hadis, kemudian ilmu pengetahuan yang lain. Nah kalau dalam kantor itu setelah ini dibaca semua, Al-Quran iya, tafsirnya iya, hadis iya, pengetahuan, dan nanti ilmu skillnya untuk mengembangkan karirnya di kantor gitu. Jadi tidak meleset gitu. Sehingga semua yang keputusan yang diambil itu tidak jauh dari Al-Quran dan As-Sunnah gitu. Inilah fungsi mata atau penglihatan kita ketika penglihatan kita itu sehat gitu. Nah setelah itu Nabiullah Muhammad SAW menyampaikan lagi kepada Allah, la ilaha illa anta, tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Lalu diselingi lagi doa lagi, Allahumma inni a'udzubika minal kufri, ya Allah aku mohon kepadamu ya Allah, berlindung kepadamu ya Allah dari kekufuran. Jadi setelah diberikan nikmat sehat, sehat badan, sehat pendengaran, sehat penglihatan, kemudian kita bertauhid lagi, mohon perlindungan kepada Allah dari kekufuran ya, jangan sampai sudah diberikan kesehatan kemudian ingkar, menutup diri, menutup kebenaran. Yang kedua adalah fakri, dan sebuah kefakiran ya. Orang itu kan punya sifat fakir, butuh ya. Butuh, tapi yang dimaksudnya adalah kemiskinan ya. Ada orang yang sudah punya tapi sifatnya rasanya miskin terus itu. Nah, itu kan bahaya sekali. Sudah diberikan rezeki tapi rasanya miskin. Nah, gitu. Maka di sini dilindungi dari Allah dari kefakiran ya. Padahal sudah mendapatkan rezeki ya sudah cukup tapi hatinya masih susah saja ya. Masih kekurangan ya begitu. Maka mohon berlindung kepada Allah dari kekufuran ya. Kebalikannya adalah syukur. Jadi kemudian yang kedua adalah kefakiran. Kebalikannya adalah kaya gitu ya. Jadi hatinya kaya meskipun tidak punya harta banyak tapi kaya ya. Tidak harus dengan minta-minta karena hatinya kaya. Dan Allah yang mencukupnya. Kemudian berikutnya, wa'udzubika min adzabil qabri la ilaha illa anta. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari siksa kubur. Ini sering disebut Nabi karena siksa kubur itu ada ya. Dan saya sering juga sampaikan, Nabi sudah sampai jelaskan, ada orang yang ke belakang kemudian kena najis, dan yang kedua adalah namimah atau adu domba. Kemudian doa ini ada ditutup dengan la ilaha illa anta, tiada Tuhan selain Engkau. Sampai ada 2 kali kalimat la ilaha illa anta. Itu menegaskan tauhid kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau saya baca keseluruhan adalah Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i,
Allahumma afini fi basori la ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa a'udzubika min adzabil qabri la ilaha illa anta. Ini ada deretan zikir pagi, di samping nanti doa-doa yang kemarin saya sampaikan nanti ada lagi gitu. Sehingga kita itu menjadi hamba Allah yang lemah, hamba Allah yang butuh untuk mendapatkan petunjuk, untuk mendapatkan sesuatu keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekian banyak doa itu Nabi tuntunkan dan tidak ditinggalkan. Itu menunjukkan bahwa kita itu hamba Allah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa saya sampaikan. Monggo doa ini sangat bagus. Tiap pagi kita mohon kepada Allah, badan kita sehat, pendengaran kita sehat, penglihatan kita sehat, kemudian dijauhkan dari sifat kekufuran dan juga dari kefakiran, dan juga dijauhkan dari siksa kubur dan sebagainya. Demikian, terima kasih Bapak sekalian, bisa diamalkan. Khususnya saya kadang juga sok lupa gitu dengan memberikan ini, kan nanti saya jadi ingat lagi. Doa ini adalah sangat bagus sekali dan dasarnya juga ada di dalam riwayat Bukhari ya, dalam sahihnya ya. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.